Selamat datang di Gemiteling, tempat kisah cinta, luka, dan air mata bertemu dengan harapan. Malam ini, dengarkan cerita tentang seorang istri yang terperangkap dalam pernikahan penuh penghinaan, namun bangkit dari reruntuhan, menyalakan api dendam yang akhirnya membawanya pada kebahagiaan sejati. Inilah kisah Arini, dendam seorang istri yang terbalaskan dengan manis. Mari kita mulai. Arini dulu dikenal sebagai wanita yang cantik, cerdas, dan memiliki karir menjanjikan. Dunia pernah berputar di sekelilingnya, dengan prestasi dan kekaguman yang ia raih sejak muda. Namun semuanya berubah ketika ia menikah dengan Bima, pria yang ia kira akan menjadi rumah tempatnya berlabuh. Demi cinta, ia rela melepaskan karir dan berhenti bekerja, sesuai permintaan suaminya yang ingin ia hanya fokus menjadi seorang istri. Namun pengorbanan itu tidak pernah dihargai. Seiring waktu, Bima berubah menjadi lelaki yang kasar dan penuh perhitungan. Setiap kali Arini meminta perhatian, yang ia dapat hanyalah ucapan dingin, bahkan makian. Lebih parah lagi, kabar perselingkuhan Bima terdengar sampai ke telinga Arini, namun ketika ia menegur, Bima justru menertawakannya dan menyebutnya terlalu banyak menuntut. Belum cukup sampai di situ, mertuanya justru menjadi duri dalam kehidupan rumah tangga mereka. Hampir setiap hari, ibunda Bima datang dan mencampuri urusan rumah tangga. Arini dihina karena tidak bekerja, dianggap hanya menumpang makan, bahkan dituduh mandul karena 5 tahun menikah tak juga melahirkan keturunan. Perempuan lain jauh lebih baik darimu, Rin. Cantik, bisa menghasilkan uang, bisa melahirkan. Kau ini hanya beban, kata mertuanya, menusuk jantung Arini yang hanya bisa menahan air mata. Luka demi luka menumpuk, hingga membuat Arini kehilangan dirinya sendiri. Ia yang dulu penuh percaya diri, kini hanya wanita rapuh yang menangis sendirian di balik pintu kamar, berusaha menyembunyikan kesedihan dari dunia luar. Namun semakin lama luka itu disimpan, bara dendam mulai menyala dalam hatinya. Arini mulai sadar bahwa dirinya tidak boleh terus-menerus dihina. Bahwa ada harga diri yang harus ia jaga, meski hatinya hancur. Dan di suatu malam penuh tangis, ia membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Cukup sudah. Ia tidak bisa lagi bertahan dalam pernikahan penuh luka ini. Arini harus pergi, meski dengan hati yang tercabik, meski harus memulai dari nol. Ia memilih bercerai. Dengan tekad itu, Arini melangkah keluar dari rumah yang dulu ia kira surga, namun ternyata neraka paling menyakitkan dalam hidupnya. Perceraian bukanlah jalan yang mudah. Bima marah besar, menuduh Arini tidak tahu diri, bahkan menyebarkan fitnah ke keluarga besar bahwa Arini adalah istri durhaka. Mertuanya pun semakin kejam, menamparkan Arini dengan kata-kata, menyebutnya sampah yang tidak pantas mendapat kebahagiaan. Namun Arini sudah kebal, air matanya sudah kering. Ia tidak lagi peduli pada hinaan, karena luka yang ia terima sudah terlalu dalam. Dengan bantuan seorang pengacara, ia menggugat cerai Bima. Persidangan berjalan alot. Bima berusaha mempertahankan pernikahan, bukan karena cinta, tapi karena gengsi. Ia tidak ingin orang lain tahu bahwa istrinya berani meninggalkannya. Namun Arini berdiri tegak, menjawab setiap pertanyaan hakim dengan tenang, meski hatinya bergetar. Akhirnya, keputusan jatuh. Arini resmi bercerai. Beban 5 tahun penuh derita terlepas, meski yang tersisa hanya hati penuh luka. Ia keluar dari ruang sidang dengan langkah gemetar, namun untuk pertama kalinya ia merasa bisa bernapas lega. Hari-hari setelah itu, ia memulai hidup baru dengan sisa keberanian yang ada. Ia kembali melamar pekerjaan, memulai lagi dari bawah meski sempat ragu apakah dunia masih menerimanya. Namun dunia kerja seolah merindukannya. Kemampuannya yang dulu tak pernah pudar membuat ia cepat diterima di sebuah perusahaan besar. Rekan kerja mulai mengenal sosok Arini yang cekatan, pintar, dan menawan. Perlahan tapi pasti, Arini kembali menemukan dirinya yang hilang. Setiap penghinaan yang dulu ia terima, kini ia jadikan bahan bakar untuk membuktikan bahwa ia lebih berharga daripada yang pernah dikatakan Bima dan mertuanya.
Dan di saat luka itu mulai mengering, takdir mempertemukannya dengan seseorang yang akan mengubah segalanya. Arini bekerja dengan sepenuh hati. Ia berangkat pagi, pulang larut, namun semua itu tidak membuatnya lelah. Justru ia merasa hidup kembali, merasakan bahwa dirinya berarti. Atasan dan rekan kerja melihat potensi luar biasa dalam dirinya. Tak butuh waktu lama, kariernya melesat cepat. Ia mendapatkan promosi demi promosi, hingga menjadi salah satu karyawan kepercayaan di perusahaan tersebut. Namanya kembali harum, seperti dulu sebelum menikah. Namun meski sukses, luka di hatinya belum sepenuhnya hilang. Setiap malam ia masih teringat hinaan mertuanya. Setiap pagi ia masih terbayang wajah Bima yang kasar. Itu semua menjadi cambuk agar ia tidak pernah menyerah lagi. Pada sebuah acara perusahaan, Arini dipertemukan dengan seorang pria bernama Arya. Ia adalah pemilik perusahaan terbesar yang bekerja sama dengan tempat Arini bernaung. Tampan, berwibawa, namun yang paling penting, tatapan matanya berbeda. Bukan tatapan merendahkan, melainkan penuh penghargaan. Arya terpesona pada kecerdasan Arini. Ia bukan hanya melihat kecantikan luarnya, tapi juga keteguhan hati yang terpancar dalam setiap kata-katanya. Awalnya Arini menjaga jarak, ia trauma pada cinta, takut kembali disakiti. Namun Arya sabar, ia mendekati Arini dengan cara yang lembut. Ia tidak memaksa, hanya menunjukkan ketulusan. Hari demi hari, kedekatan itu membuat tembok Arini runtuh perlahan. Ia mulai percaya bahwa mungkin tidak semua laki-laki sama seperti Bima. Bahwa ada cinta yang benar-benar tulus tanpa syarat. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Arini merasakan harapan baru dalam hidupnya. Arya semakin sering hadir dalam kehidupan Arini. Ia menemaninya makan siang, menanyakan kabar, bahkan sesekali menghiburnya dengan candaan ringan. Bagi Arini, perhatian itu sederhana, namun menyembuhkan luka yang dalam. Arini, kau pantas bahagia. Jangan biarkan masa lalu merenggut senyummu lagi, ucap Arya suatu malam, membuat hati Arini bergetar. Perlahan, cinta tumbuh di antara mereka. Bukan cinta yang penuh luka seperti dulu, melainkan cinta yang sehat, saling menguatkan. Arya tidak pernah mempermasalahkan masa lalu Arini. Baginya, masa lalu itu justru membuat Arini semakin berharga. Setelah melalui banyak keraguan, Arini akhirnya membuka hati sepenuhnya. Ia menerima lamaran Arya dengan mata berkaca-kaca, merasa seperti mendapatkan kesempatan kedua dari Tuhan. Pernikahan mereka berlangsung sederhana namun penuh kebahagiaan. Semua orang yang hadir bisa merasakan cinta tulus yang menyelimuti mereka. Hari-hari setelah pernikahan menjadi lembaran baru yang indah. Arini merasa benar-benar dicintai, dihargai, dan dilindungi. Ia tidak lagi merasa sendirian. Kebahagiaan itu semakin lengkap ketika Arini akhirnya mengandung. Bukan hanya satu, melainkan anak kembar yang sehat. Tangis bahagia pecah saat dokter menyatakan kandungannya sempurna. Dan saat itulah, kebenaran terungkap. Arini bukanlah perempuan mandul seperti tuduhan mertuanya dulu. Justru Bimalah yang tidak mampu memberi keturunan. Arya mendampingi Arini di setiap momen kehamilannya. Ia selalu ada, mengusap keringat di kening istrinya, menenangkan rasa cemas, bahkan menyiapkan sarapan setiap pagi. Ketika anak kembar mereka lahir, tangis bahagia memenuhi ruangan. Arini memeluk bayi-bayi mungilnya, merasakan kebahagiaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Arya mencium keningnya dengan lembut, "Terima kasih, sudah hadir dalam hidupku." Kabar kelahiran anak kembar itu cepat tersebar, termasuk ke telinga Bima dan ibunya. Dunia mereka runtuh seketika. Semua tuduhan, hinaan, dan cemoohan yang dulu mereka lontarkan kini berbalik menusuk diri mereka sendiri. Namun bagi Arini, kebahagiaan ini bukan sekadar balas dendam. Ini adalah bukti bahwa dirinya pantas dicintai, pantas bahagia, dan lebih kuat dari semua luka masa lalu. Arya memberikan segalanya yang dulu tidak pernah ia dapat dari Bima. Rasa hormat, perhatian, kasih sayang, bahkan dukungan penuh pada kariernya.
Bersama Arya, Arini bukan hanya seorang istri, tapi juga seorang wanita yang dihargai atas jati dirinya. Hari-hari mereka dipenuhi tawa, bermain bersama anak-anak, merencanakan masa depan. Arini seakan hidup di dunia yang benar-benar berbeda dari masa lalunya. Namun, bayang-bayang Bima dan ibunya tidak hilang begitu saja. Karma perlahan mulai menampakkan wajahnya. Bima akhirnya menikah dengan selingkuhannya. Awalnya ia mengira akan menemukan kebahagiaan yang Arini tidak bisa berikan. Namun kenyataan jauh berbeda. Istrinya yang sekarang justru sering menghina, menuntut banyak hal, bahkan terang-terangan berselingkuh. Mertuanya yang dulu selalu menginjak-injak Arini, kini harus menelan pahitnya hidup. Ia tinggal di rumah anaknya, namun justru dipermalukan oleh menantunya yang baru. Dasar numpang hidup, tidak tahu malu. Begitu kata-kata yang kini harus ia dengar setiap hari. Apa yang dulu mereka lakukan pada Arini, kini kembali pada mereka dengan lebih kejam. Bima sering duduk termenung, menyesali semua perbuatannya. Ia sadar bahwa ia sudah kehilangan satu-satunya perempuan yang benar-benar tulus mencintainya. Suatu hari, Bima memberanikan diri menemui Arini. Ia memohon maaf, dengan wajah penuh penyesalan. "Aku salah, Rin. Kaulah yang terbaik dalam hidupku. Kumohon, maafkan aku." Arini menatapnya dengan dingin. Hatinya sudah tidak lagi terluka, karena luka itu telah disembuhkan oleh kebahagiaan yang ia punya sekarang. "Aku sudah memaafkanmu, Bima. Tapi jangan harap aku melupakan. Kau yang mengajarkan aku arti keteguhan. Dan sekarang, lihatlah aku bahagia tanpa dirimu." Kata-kata itu membuat Bima terdiam. Ia tahu, pintu yang pernah ia rusak tidak akan pernah terbuka lagi. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan hancurnya kehilangan. Arini berdiri di balkon rumahnya, memeluk kedua anaknya sambil menatap matahari terbenam. Di sampingnya, Arya menggenggam tangannya erat, memberikan rasa aman yang tak pernah ia dapatkan sebelumnya. Semua luka, penghinaan, dan air mata di masa lalu kini hanya menjadi cerita. Ia tidak lagi membiarkan masa lalu menguasai hatinya. Yang ada hanyalah rasa syukur atas perjalanan hidup yang membuatnya kuat. Bima dan ibunya kini hidup dalam penyesalan. Mereka merasakan pahitnya dihina, dipermalukan, dan dikhianati. Karma datang tanpa ampun, mengembalikan semua yang pernah mereka lakukan pada Arini. Namun Arini tidak lagi peduli. Hidupnya kini penuh kebahagiaan. Ia memilih fokus pada keluarganya, pada cinta tulus yang Arya berikan, dan pada masa depan yang cerah bersama anak-anaknya. Dendam yang dulu membakar hatinya telah terbalaskan. Bukan dengan kebencian, tapi dengan keberhasilan dan kebahagiaan. Itu adalah kemenangan sejati seorang wanita. Dengan langkah tegak, Arini melangkah meninggalkan semua masa lalunya. Ia bukan lagi korban, ia adalah pemenang. Dan cerita hidupnya menjadi bukti bahwa kadang luka terdalam bisa menjadi jalan menuju kebahagiaan terbesar. Begitulah kisah Arini, dari perempuan yang terpuruk, dihina, dan disia-siakan, menjadi wanita kuat yang berdiri di puncak kebahagiaan. Hidup mengajarkan bahwa yang merendahkan kita akan menuai balasan, dan yang sabar akan mendapat gantinya. Terima kasih sudah menonton Gemitelling. Jangan lupa untuk terus ikuti kisah penuh cinta, luka, dan harapan lainnya. Sampai jumpa.